Perkenalkan, nama saya Bibi Caksana dengan NPM 251040331, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas B. Dalam video kali ini saya akan mereview jurnal dengan judul Implementasi Gadai Syariah Rahen untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia. Volume dan halaman volume 10 nomor 2 tahun April 2019. Nama jurnal Dialogia Luridika, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dan mengumpulkan beberapa sumber yang dijadikan acuan dalam penelitian. Pembahasannya yaitu Rahen adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai berdasarkan hukum Islam. Penggadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagang dapat dijadikan jaminan. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 25 atau DSN MUI 3 Romawi tahun 2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN tentang Rahen, menentukan bahwa pinjaman dagang menggunakan barang sebagai jaminan hutang dan bentuk Rahen diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai semua utang nasabah dilunasi. Yang kedua, barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan barang gadai. Yang keenam, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui badan arbitrase nasional setelah tercapai kesepakatan musyawarah. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26 DSN MUI 3 Romawi 2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahen emas memutuskan bahwa Rahen emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahen. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh pegadai. Ongkos sebagai mana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang menyatakan diperlukan. Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijaroh. Rukun Rahen itu ada 4, yaitu sikhat atau lafal, ijab dan qabul, orang yang berakad atau rahin dan murtahin, harta yang dijadikan marhun, dan utang yaitu marhubi. Hak dan kewajiban murtahin sebagai hak pemegang gadai. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang, sedangkan hasil penjualannya marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantinya biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk
menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai atau hak retenti. Kewajiban pemegang gadai. Yang pertama, pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun apabila hal itu atas kelalaiannya. Yang kedua, pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun. Hak dan kewajiban pemberi gadai syariah. Hak pemberi gadai yang pertama, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah memberi gadai melunasi marhun bih. Yang kedua, pemberi gadai berhak menuntut gadai kerugian dan kerusakan dan hilangnya marhun apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin. Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dan penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhubih dan biaya lainnya. Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun. Kewajiban pemberi gadai. Yang pertama, pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun apabila hal tersebut atas kelalaiannya. Pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhan untuk kepentingan sendiri. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun. Hak dan kewajiban pemberi gadai syariah. Hak pemberi gadai. Pemberian gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah pemberian gadai melunasi marhun bih. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dan penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhubih dan biaya lainnya. Pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah menjelaskan menyalahgunakan marhun. Kewajiban pemberi gadai. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lainnya yang telah digunakan murtahin. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas marhun miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin. Berikut beberapa bisnis syariah yang dijalankan oleh PT Pegadaian Persero. Yang pertama, penggadaian rahen. Yang kedua, penggadaian arum, arahan untuk usaha mikro atau kecil. Yang ketiga, penggadaian amanah. Keuntungan gadai syariah apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya. Yang pertama, waktunya yang singkat untuk memperoleh uang pinjaman, yaitu pada hari itu meminjam dan datang ke pegadaian pada hari itu. Juga uang yang dibutuhkan cair. Ini karena penggadaian prosedurnya yang sederhana. Yang kedua, bila dilihat dari persyaratannya pun sangat sederhana sehingga masyarakat untuk menunjang perekonomian. Yang ketiga, apabila dilihat dari penggadaian konvensional, tidak ada kewajiban masyarakat memberitahu kepada pihak penggadaiannya uang yang diberikan untuk keperluan apa. Tetapi dalam penggadaian syariah, penggunaan dana yang digunakan lebih sedikit, lebih baik dan diberitahukan agar pihak penggadai mengetahui jenis akad apa yang lebih cepat untuk masyarakat tersebut. Selain itu, apabila ditinjau dari sifat akadnya, gadai syariah atau rahen memiliki dua bagian, yaitu untuk keperluan konsumtif, akad kordu, hasan, dan ijaroh, dan keperluan modal usaha yang sifatnya produktif yang dari usaha itu nasabah dapat menghasilkan keuntungan maupun menghasilkan kerugian, akad mudorobah, musyarakah, bai, muyadah, dan rahen. Kesimpulan dari
jurnal ini, implementasi gadai syariah di Indonesia telah sangat berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dan maraknya lembaga keuangan. Praktik gadai yang sesuai dengan syariah mulai dilakukan. Praktik gadai syariah atau yang disebut rahan ini sangat menekankan untuk adanya pengenaan riba atau pungutan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Praktik ini dimulai pertama kali berdasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan tujuan untuk melayani nasabah BMI maupun nasabah Perum Pegadaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pegadaian syariah sangat memberikan manfaat terhadap masyarakat dilihat dari keuntungannya. Gadai syariah merupakan solusi untuk masyarakat dalam membantu meningkatkan perekonomian. Ini tergambarkan berdasarkan ketentuan awal bahwa gadai syariah tersebut untuk kepentingan sosial yang pada intinya bahwa dalam pelaksanaan gadai tersebut untuk membantu masyarakat. Analisis penulisan. Dalam jurnal ini menjelaskan secara umum dan pengaruh implementasi gadai syariah atau rahan untuk menunjang perekonomian Indonesia. Kekurangan pada jurnal ini, beberapa kata ada yang salah, nomor halaman tidak ada. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.